kita ada solusi Pak, biar semua dapat. Jadi media dapat tanpa melibatkan juri. Kita buka aja Pak, lomba namanya lomba kelas odengan. Peserta namanya kelas odengan. Kelas Gimana menurut Bapak itu? Saya dulu Pak, udah makan belum? Aku sudah makan. Udah. Bagus. Nanti hindarin terlalu megang meja ya. Hindarin. Iya. Orang-orang. Kalau udah makan boleh minum. Ini biar nggak getar ya, biar nggak gerak. Pak mau pesan Pak? Masnya pesan apa? Udah makan sih, es jeruk aja deh. Es jeruk Pak. 3. Bapak yang punya warung nggak? Ini pegang Pak dia udah bikin. Oh ya udah bikin. Awas salah mulut. Waduh. Ini siapa nih? Oke, karena udah pesan tadi nih. Udah pesan berarti ya? Oke, terima kasih. Ini khusus isi racun. Oh iya, diteguk khusus. Telahnya diteguk. Diteguk ya? Iya. Nah, cantolannya berarti. Ada tandanya cantolannya itu. Iya. Oke guys, hari ini kita disponsori oleh warung Arema guys. Di Jalan Raya Kute guys. Tuh kalau menyekan scan aja tuh, ada barcode-nya. Tinggal scan aja. Arema 29. Arema 29. Nah, ini kita ada temen nih guys, temen sekaligus juri. Juri burung, Pak? Ya, juri burung lah. Oh, burung apa, Pak? Kicau, lomba, kekean. Berarti punya EO? Punya. Oke, Pak. Kenalin dulu, Pak, namanya, Pak. EO kaki 5. Dagang, Pak. Nama saya Bagus dari ini secara pribadi kan juga tetap main burung juga. Iya, jadi nanti kacamatanya 2. Ya. Tadi kacamata burung dan di penjurian. Pertanyaannya agak sulit nih nanti. Siapa aja Bapak? Saya dari juri Victory dan juga sebagai pemain kecil-kecilan lah untuk menghibur dan untuk tetap silaturahmi dengan teman-teman pemain. Untuk keluh kesah kan bisa kita dapatkan di sana. Kita masih tetap jadi pemain. Jadi pemain lawas lah istilahnya ya di Kicomania. Lawas sih enggak. Baru terbit lateran. Baru terbit ya Anda. Iya. Tadi udah pencet rekam belum tuh? Cek dulu. Ngomong udah kemana-kemari. Oh sudah. Satunya. Ya. Oh sudah. Oke guys, kita ke mana dulu nih? Ke permainan burung apa ke penjurian? Apa permainan burung apa penjurian? Gimana permainan burungnya? Oke, kita mulai dari situ aja. Ya. Situ mana? Situ Bondo. Apa orang Batak situ Morang? Situ Morang. Ceritain dulu dong Pak, Kicomania di Bali itu gimana sih Pak? Menurut pengamatan Bapak sebagai pemain? Sebagai pemain juga Kicomania di Bali dari segi saya anggap nomor 2 lah di Indonesia. Nomor 2 di Indonesia. Ini soalnya kita nggak tahu, belum pernah ke sana, Kalimantan belum pernah. Cuman saya lihat gambarannya, antusiasmenya, walaupun dari segi jumlah memang lebih sedikit jauh dari Pulau Jawa. Cuman antusiasnya di Bali itu luar biasa. Di Bali ramai. Ya, di Bali ramai. Dari berbagai jenis burung lah, sampai ke kelas cucuk pun ada. Ya. Sogon, burung-burung kecil, Komunitas. semuanya banyak, masih antusias semuanya. Sampai kekean pun kita masih eksis juga di sini kan. Bapak main burung apa? Burung dari awal sih cak hijau. Cak hijau? Ya. Senengnya cak hijau? Ya, dari awal cak hijau, terus main murai, main anis merah, lalu pindah ke lobet cukup lama, sampai akhirnya kembali lagi ke cak hijau dan murai. Alasan pindah kenapa? Karena kalahan apa karena menangan? Di lobet. Semua. Karena Bapak ini pindah-pindah, tidak tetap. Waktu dari kicauan pindah ke lobet tersebut,
pas lagi eksisnya di kelas lomba itu kan tahun berapa ya, mungkin 6-7 tahun yang lalu lah, lagi boomingnya dunia lompat. Pindah ke sana sampai menggeluti, menjual juga, jual beli, makan ternak juga, sampai pada akhirnya pada saat menjadi juri, pembagian untuk menggantang itu ternyata sangat sulit. Karena lompat kita tahu harus konsisten, harus istilahnya nggak bisa kayak kicau, murai batu ataupun kelas lain, nggak bisa. Seminggu sekali itu turun nggak bisa. Goblok jadinya. Kebanyakan sih rata-rata saya lihat burungnya goblok jadinya. Ada terus pengulangan aja, ngeriset gitu aja, terus nggak ada peningkatan sama sekali. Stuck ya? Ya, stuck Di ya. situ-situ aja ya. Situ-situ aja. Kemungkinan karena kondisi birahinya nggak mapan-mapan ya. Itu sih yang saya dengar. Yang Dan menurut juga saya jenengan. ya. Makanya akhirnya pindah setelah jadi juri, pindahlah ke kicau lagi. Karena kita udah dari dulu kan udah tahu, ya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali, di waktu senggang bisa kita untuk datang ke lapangan. Hidupin dulu Pak, rokoknya Pak. Sama ini rokoknya berarti gampang ini nanti. Settingan masuk ini Pak. Masuk. In kan artinya masuk. Ya masuk. Iya. Email. Ini sampai mungkin terinspirasi dari rokok ini. Makanya kemarin burung-burung juara itu kan tidak sulit mau nyari nama Pak. Oh. Email aja deh. Ya kan? Ya. Sampai ke apa lagi nama setelah email itu? Nama burungnya. Bapak promosi. Berarti sebenarnya kesulitan di main lovebird ini ngetabilinnya. Stabilin ya. Di sana sulitnya. Banyak dulu burungnya Pak. Kalau kicau sih paling rata-rata 10. Kalau lobat dulu sampai 50. 50 ekor. Itu lengkap ya. Single, Ya, single, untul, jumper, semua. baby, Jadi, paut. baby, paut semua dimainin. Ya, semua ada. Juara Pak? Cukup sering. Oh, cukup sering. Kalau kundangan? Cukup sering. Tapi karena selang-seling kalau misalkan kita tahu diri juga kan, tahu dirinya gimana. Ini namanya dulu kan di mana kelas bergengsi, kita bawa gaco. Pas kita lihat main santai lah. Memang tak lihat ngelatih atau apapun dulu kan, mungkin hari Senin, Selasa itu kan ngelatih. Saya bawa bahan-bahan. Kan pasti udah kundangan itu. Udah kundangan. Kita mapanin nih gantangan. Tapi lama-lama jadi. Tahu diri kalau kita nggak kenal juri gitu. Ya, nggak kenal juri sama sekali. Kalau kacamata juri, Bapak berani nanya? Kalau kacamata juri, Ayo juri saya tanya. rasa openingnya kementerian aja. Nanti saya nyaut-nyaut aja. Jangan hubungan sama dia Pak, nanti diparanin Bapak. Ini media yang sering diparanin. Seru kan biar Melebihi saya ini Pak, lebih sering diparanin. kan biar lebih akrab ya. Ganteng Ya. Pak, lebih ganteng dari saya. Jadi menangan dia. Menangan terus ya. Kalau di juri, karena kan tadi main udah asik nih, bertahun-tahun kita main burung, ya kadang menang, kadang kalah kan biasa itu dalam permainan. Di juri nih Pak, pengalaman juri itu dulu pertama kali kapan Pak? Pertama kali di RI. Oh di RI pernah? Ya, di RI pertama kali karena posisi pas waktu itu di Tunon dan Dalung. Ke cabang sana, cabang Ya. Badung berarti. Ya, Tunon dan Dalung. Pas waktu itu diajaklah untuk bergabung di RI. Di RI saya bergabung. Awalnya sih nggak ada niatan, karena saya lihat memang cukup sulit mengatur beban mental, itu memang cukup sulit. Saya rasa menilai pun bisa. Kalau menurut saya menjadi juri itu bukan tentang susahnya menilai, tapi mengatur beban mental kita. Itu yang sulit sebenarnya. Bahkan kalau dari segi pemain pun saat ini bisa menilai burung. Misalkan ada latihan atau apa, dia sudah bisa menentukan, oh ini masuk, nomor ini masuk. Kemungkinan ada perputaran angkanya di sana, itu kan hanya juri yang tahu di dalam. Karena dari penilaian 8 menit itu kan semua aspek harus ada.
Jadinya kalau pemain, bahkan saya pun duduk menjadi pemain, tidak begitu berani mutlak untuk menyatakan ini juara 1, ini juara 2, nggak bisa. Karena yang paham betul itu yang berada di tengah lapangan. Tapi kalau misalkan menentukan nominasi, semua pemain sekarang udah bisa, udah mampu. Nah, sulitnya menjadi juri itu memang di mentalnya. Tekanan mental itu memang paling sulit untuk menjaga ritme mental kita. Sana yang paling sulit. Itu aja sih. Sama kalau mental mampu, Ya. terus mempertanggungjawabkan hasil penjurian, mampu. Itu harus mampu. Itu harus Berarti kan mampu. selain menjuri bisa, harus mempertanggungjawabkan. Ya, harus berani itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi acuan kita di saat sesi tersebut gitu seumpama. Kita dipertanggungjawabkan di dalam. Pada awal saya masuk di RI kan seperti itu diajarkan. Bagaimana setiap individu itu mengasah cara menilai juri dibarengi dengan mengasah mental. Ada orang yang seumpamanya cepat ya bisa, cepat sekali bisa. Anggap saya memperkirakan seseorang itu bisa menjadi juri jika kemungkinan seminggu 3 kali lah dia turun ke lapangan, 5 bulan, 6 bulan aja udah bisa. Dia menentukan angka-angka itu udah bisa. Dengan kemampuan dia. Ya, dengan kemampuan dia seseorang itu udah bisa. Bahkan ada yang 2 bulan pun udah bisa. Udah. Walaupun dia basicnya dia belum pernah ngejuri. Dia basicnya memang dari kicauan. Kicauannya langsung masuk ke ranah penjurian. Terus yang susahnya itu dah. Kadang-kadang mental seseorang, mental dari tekanan pemain, ya. Karena Dan juga kalau misalkan kita menjuri dengan loss lah istilahnya, Iya. pikiran yang loss, Tanpa tekanan, beban, itu lebih gampang itu. enjoy aja. Rasanya, mana yang tepat menjadi acuan juara, ya kita pasti nanti di waktu menjawab itu pasti ketemu gininya, ritmenya pasti ketemu. Beda dengan yang ngodeng itu seumpama. Ya pasti agak gerak-gerik, sudah kelihatan. Nah ini menarik. Menarik. Ada kata ngodeng. Wah ini Gitu nanti saya punya satu pertanyaan ini. Lebih jurang. Jangan ada saya. Bapak setelah di RI pindah kemana lagi? Bapak suka pindah-pindah ya kayaknya ya? Ya, pindah saya sebenarnya memindah itu sebenarnya kalau menurut saya mencari pengalaman. Semua pengalamannya punya pengalaman baik. Dari RI langsung saya pindah ke Raja. Kedua IU tersebut saya mendapatkan pengalaman yang baik. Dari sisi positifnya saya dapat semua. Kita kesampingkan sisi negatifnya karena kita nggak butuh itu sisi negatif. Yang kita butuhkan sisi positifnya. Ini seperti ini, itu seperti itu kita butuhkan, kita dapat pengalaman tersebut di sana. Biasanya Bapak merangkum. Ya. Setiap tempat tuh ceritanya beda-beda. Iya, beda-beda ceritanya. Habis ke RI kemana tadi Pak? Ke Raja RGN. Pakai RGN juga. Di RGN sama. Dapat pengalaman. Ya. Dapat pengalaman juga di sana. Sampai sekarang di Victory, Pak. Victory. Tahun berapa ya Pak dibentuk? Tahun lalu? Tahun berapa Pak? Oktober. Udah bikin Top Press Happy Anniversary belum Pak? Baru Sokrates sudah. Sokrates sudah. Lombanya kapan Pak? Tanggal 21 Juni. 21 Juni. Oh, dibentuknya 21 Juni tahun lalu. Iya. Kalau di Victory Bapak sebagai apa sekarang? Sekarang korlap juri. Koordinator lapangan. Ya. Kalau penjuriannya sistemnya terbuka atau tertutup? Ini sih kalau tentang sistem sih kita di Victory khususnya harus bisa semuanya, inginnya kita. Penjurian terbuka kita bisa, penjurian tertutup memakai koordinasi korlap juga bisa. Akhirnya kita di sisi latihan, kenapa saya memakai tetap untuk koordinasi korlap? Kolosal. Ya kolosal. Soalnya kita di latihan itu kan kebanyakan kolosal.
kolosal. Kalau kita batasin, seumpama cukup banyak juga menghabiskan waktu di latihan tersebut. Tapi tadi di Singapura kita pakai pendirian terbuka. Udah mulai. Ya, untuk kelas murainya kita pendirian terbuka. Trennya sekarang itu loh Pak. Kalau Ya. nggak ngikutin nanti kita ketinggalan. Bahkan kelas batasan sekarang yang diminati. ya, bahkan peserta yang naik 28 karena panitianya nggak tahu, dimasukin akhirnya naik 28. Pemain sempat menegur juga. Usahakan kalau pendirian terbuka tetapkan di G24, pesertanya 24 maksimal. Nanti Biar nggak ini apa aja, nah pemekaran. ya pemekaran. Nggak pemekaran lah istilahnya. G20 jadinya G30. Sering. Menarik itu nanti kita bahas. Nah itu sih dulu sama pemain ya kita dapat masukan positif lah. Karena untuk memudahkan juri juga. Kalau misalkan terlalu berlebihan, juri 4 kan ya di saat momen tersebut burung nggak begitu ada yang kerja, masih gampang lah. Pas kita lagi apesnya maksimal nyari 6 gitu, seumpama 10 kita dapat burung kerja maksimal lah, di sana lah bingung jadi jurinya. Gimana itu Pak cara buangnya itu Pak? Yang sisa misalnya 5 yang dicari, 5 yang dibuang itu gimana caranya Pak? Ya caranya diambil skema dari pakemnya kita. Pakemnya kita semua itu kan juga hampir sama lah. Ya. Dari irama lagu, durasi kerja, volume, gaya itu kita rangkum semua, kita ambil. Seumpama di nomor gantangan yang sebelahnya mungkin ada jedanya cukup lama, kita jadikan perbandingan itu. Yang sebelahnya volumenya agak kurang, dengan irama lagunya tidak tuntas, dijadikan kita perbandingan terus-menerus sampai mengerucut. Kita nemu di 5 angka terbaik. 5 terbaik. Ya. Yang kemudian ditulis di papan. Tulis papan? Ya, tulis papan. Iya, oke. Bisa juri, tapi kan enggak asal-asalan ngejuri. Ya kan Pak ya? Menjalankan pakem dan lain sebagainya. Oke, udah. Kalau sekarang Bapak kenapa senyum-senyum? Enggak sih, aku tadi masih keingat ya. Odeng. Mau nanya odeng. Odeng apa odong-odong? Bawa media ngodeng. Biar ditanya teman saya dulu Pak. Emang media sih ngodeng. Biar ditanya ngodeng. Bisa. Ya, kalau itu kan ya lucu-lucuan. Jadi ya sebenarnya sih kan ketika kita di dalam area itu kan tak beda suasananya. Sama ketika kita masih di luar lah. Nah, memang statusnya sama masih juri. Ya. Kira-kira menurut pengalaman jenengan ketika berada di dalam, kira-kira deg-degan mana sih nunggu burung bunyi sama nunggu jurinya noleh gitu kan pasti gitu pikiran apa ini arahnya apa ini di saat kamu nanti diparahin orang lagi kamu nanti ya ini guyon lah nggak ditangkap serius kan bisa jadi pemain maksudnya bisa jadi juri ya gini loh pertanyaannya ketika sampai jadi pemain pernah ngodeng nggak itu mau ngomong gitu fokusnya ke juri ya. Kalau saya dari dulu sih nggak ada niatan untuk seperti itu karena yang saya ingin tunjukkan saya membawa burung itu misalkan kalau dirasa kurang kualitas burung kita ya otomatis saya nggak memaksakan diri untuk hadir di gelaran itu. Karena saya tahu burung ini cukup di harian aja bisa. Sadar diri lah. Iya, sadar diri harus. Cari TP TP. Levelnya kita masih di mana nih? Burung kita ternyata masih di lingkup latihan aja. Ya kita di sana dulu apa namanya tuh ya jajal lah di sana jajal. Sampai ngerasa burung itu kayaknya udah siap minggu ini. Udah enak ini masih berani lah bertarung di minggu. Baru saya bawa ke hari Minggu. Setelah bawa hari Minggu pun saya tidak ada niatan untuk mendatangi juri atau niatan sama sekali. Nggak punya kuota Pak? Iya nggak punya kuota mungkin. Kuota Bapak nggak ada. Katanya kuota itu sulit katanya. Iya mau MEA itu sulit. Iya. Nggak punya kuota. Makanya cari tempat buat itulah. Ya. WiFi. Linknya nggak ada, linknya nggak ada. Gathering Pak. Oh ya gathering itu. Berarti selama jadi peserta tidak pernah mengodeng.
Nah, sekarang selama menjuri. Selama menjuri. Ininya juga nggak ada. Oh, iya. Gimana caranya ngodeng? Oh, gitu. Bapak kan lihat aja bos. Kita kan nggak ada main orang. Enakan pakai beli tiket. Tiket. Nyawer Beli media burung, kan beli kalau menang kan. Oh iya, Kalau menang nyawer media kan lebih enak. Makasih kita adalah media. Udah. Semangat. Oke, selama menjadi peserta tidak pernah ngodeng, ya, tidak pernah ngodeng. Awas. Sekarang selama jadi juri, Pak, pernah nggak diodeng orang? Kalau selama menjadi juri, Ada peserta WA gitu, kan biasa kan kita kan kalau malam minggu itu kan bisa jadi dewa. WA masuk semua, baca nggak? itu bukan di malam minggu aja. Oh. Kadang-kadang bisa dari hari Kamis. Oh, rekan. Hari Kamis Oh, setara. lebih cepat ya Lebih cepat. dari prediksi Kuota. Ya, BMKG. mungkin ngejar kuota mungkin kan duluan itu Oh, iya. Mama. Ada yang Oh, iya. kosong nggak? 1 sampai 5 ada yang Ada kosong nggak Oke. gitu. Halo Pak, Isi amanin slot. Ini sih tanpa potongan aja Pak. Amanin Pak. Oh, Pak satu kelas aja Pak, gitu ya tanpa potongan. ada sih. Cuman saya selalu tidak tanggapi serius. Karena posisi ngodeng itu membuyarkan konsentrasi. Karena saya belum pengalaman untuk mengodeng. Lebih baik saya bekerja menjadi juri, entah pro kontra seperti apa, saya pastikan terima. Cuman posisi ngodeng tersebut kan menambah beban kita untuk posisi menjadi juri. Ntar udah terima nggak dijuarain nggak mau. Beban itu dah. macet-macetan di jalan Oh. mau menuju kata. Iya. Beban itu. Ini nanti burungnya kerja orang. Pusing aku. Tapi kalau kerja saya rasa oke lah ya. Atau gimana? Burungnya kerja itu maksudnya. Iya. Minimal kerja. Biasanya kan ngodeng tersebut dihamin. Oh, amin. Nah, itu udah kan risiko besar itu. Kalau misalkan di H+ kan nggak ada istilah ngodeng gimana, lebih baik melipir aja, ketimbang deketin juri melipir aja dah di Lewat telepon jalan aja. belakang. Ngodeng nggak bisa, tapi bisik-bisik di lapangan bisa. Bisi-bisi. Secara Kalau mendadak darurat. pemain bisi-bisi, Pak nomor saya 21 loh. oh, banyak. Ya, dengerin aja bisi-bisinya. Kasih tanda gitu. Ya dengerin aja bisi-bisinya. 21, oh ya ada burung gitu. Diterima apa enggak Pak? Enggak. Kasih mobil ini Bapak. Juara 1 saya kasih mobil. Misalnya. Mau nggak? Misalnya. Kasih mobil. Tiketnya tapi 30.000. Kalau 30.000 mau. Itu kan Ngeri itu. spektakuler tuh namanya. Iya. Rewardnya bisa- mobil. Kalau bisa nanti kalau tiket 30.000 rupiah. Iya. Dikasih mobil. ngodeng mobil gitu seumpama. Iya, juara 1. Juara satunya. Harus juara 1. Harus Iya. juara 1. 10 kali tapi Pak, 10 kali. Itu burung apa robot? burungnya. Satu burung. Wah, bisa mencret burung. Berat burungnya. Terima Pak. Kalau 30.000 dengan hadiah mobil bisa diterima itu. Oh, bisa diterima Pak. Bisa diterima. Apalagi cuaca lagi hujan Pak. Bisa diterima apapun keadaannya bisa diterima. Angin laut pun terima aja lah. Masalahnya bisa diterima itu kan langsung ini ada odengan, ini tiket 30.000 hadiah mobil. Media ayo datang media biar viral lah. Langsung sekalian. Bukan Pak, rewardnya mobil. Jadi Bapak gini, tiket 30.000, burungnya juara. Harus juara burung itu. Bapak tak kasih mobil nih kalau burung itu juara 1. Mau nggak? Apa mobil aja? Ya nggak, anggap tiket 100.000 ada helikopter, ayo. 100.000 helikopter. Sejuta jet tempur. Mungkin langsung disediain tali saya di gantangan. Juri di gantangan, digantung. Waduh, berat jadi juri ternyata. Gini Pak, sekarang kita punya ide. Yang mau ngomong idenya saya apa sampean? Ya jenengan lah. Dari tadi saya sampai berbusa ini. Esnya udah mau habis sampai nggak ada ngomong. Sampai sedotannya tekuk. Gini Pak, misalnya kita bikin nih kelas G16 nih, kita bikin G16. Bapak juri kan, klub Victory nih. Hari Kamis di WA, Jumat di WA, Sabtu di WA. Kamis sampai Jumat kan nggak dibuka.
Ternyata ada embel-embel tadi itu mobil, tiket 30.000, ngodeng kasih mobil. Terus kan itu nanti kan misalnya Bapak terima nih, misalnya nih kita kan nggak bilang Bapak terima kan Bapak ada yang makan, yang lain jurinya nggak makan Pak. Oh, dikasih mobil satu gitu? Iya, satu. Bapak kalau, aja ini. Kalau satu dikasih mobil, kita cairkan satu itu. Biar semuanya dapat, media dapat, panitia dapat, semuanya dapat, sama yang keliling-keliling itu. Panitia. Yang nyebut-nyebut enggak, yang nyebut-nyebut nomor 21, 22. Biar semua kita amalkan, Pak. Ya. Kita ada solusi, Pak. Biar semua dapat. Jadi media dapat tanpa melibatkan juri. Kita buka aja Pak lomba, namanya lomba kelas odengan. Lomba kelas odengan. Lomba kelas odengan. Ya, 100.000. Nah, hadiahnya ya sesuai hadiah lah. G16 misalnya hadiahnya kalau biasanya kan uang tunai sekitar 600, 700 kan, G16 kan. Nah itu dari 16 peserta itu kan biar adil, kita suruh ngodeng semua daripada satu-satu ngubungin juri kan susah. Hubungin kita aja, kita catat nih peserta A misalnya, peserta A memberikan uang tunai, peserta B memberikan helikopter, peserta C memberikan mobil misalnya kan. Nah ini sampai 16 peserta itu kita rekap, kita catat. Tapi nggak kita kasih tahu juri. Jadi juri itu biar kerjanya maksimal, menjalankan pakem, lomba juga aman, fair play. Jadi. Fair play. Karena semua sama. Ya, semua sama. Nah, ketika nanti juara, burung si A, si B, si C sampai 16 burung ini salah satunya terbaik, ya kan? Kerja maksimal dan lain sebagainya udah masuk kriteria pakemnya Victory. Gimana kalau odengan yang kita catat tadi misalnya siapa yang pesertanya tadi? Memberikan helikopter, kita tagih, gimana? Daripada satu loh Pak, repot Bapak di WA, sampai WA saya aja. Saya catat 16 peserta namanya kelas odengan. Kelas gimana menurut Bapak itu? Unik itu. Belum ada ya? Iya, belum ada. Bisa dicoba Pak itu? Kemungkinan. Kapan agenda? Dia yang mewadahi. Iya. Namanya kita bikin kelas odengan. Kelas odengan. Pokoknya konten ini kalau nggak lucu, nggak usah tonton. Kelas odengan, kelas odengan. Kelas odengan. Jadi jadinya kan nggak memprioritaskan ini itu lagi. Ada kisi-kisi sangkar lagi segala macam, nggak memprioritaskan. Iya. Semua sama. Semua sama. Semua dalam posisi ngodeng. 16 peserta itu. Dan wajib dia menyerahkan karena dari kelasnya kan kelas odengannya ke media. Kalau perlu kita kasih plakat piagam Bapak ini ngodeng ini tanpa diketahui juri. Berarti gimana Pak? Langsung jelas itu ya. Langsung jelas. Iya, udah enggak perlu misalnya ada ginilah peserta yang kalau juara hadiahnya diserahkan ke fakir miskin dan yatim piatu itu kan kita catat ya. Nanti kalau juara kita tanya Pak, Bapak ini Pak janjinya Pak ini. Kalau Pak pertanggungjawabkan janjinya ini. Gerakan baru lah istilahnya. Gerakan baru Pak. Gerakan baru biar tidak menuntun lah. Hitungan biar ada sosialnya lah. Di era yang sekarang lomba itu Pak, orang udah curiga Pak. Selalu curiga, ke sesama pemain curiga. Ke juri apalagi panitianya ini pasti nggak cair, kurang satu, kurang gini. Kalau kita kan bikin acara kan misalnya kalian belak-belakan belak-belakan, kalian bursa, misalnya bursa pembelinya siapa ya ada kita pembelinya. Kalau misalnya ngodeng ya siapa peserta ngodengnya ya kita tayangkan ngodeng. Atau mau diratakan misalnya 1 sampai 16 kasih janji yang sama ya kita catat gitu. Jadi menurut Bapak ini, tapi kalau juri itu lebih semangat apa enggak? Kalau juri sih fokusnya tetap menilai, bagaimanapun caranya harus tetap menilai. Kalau misalkan di luar konteks itu ada iming-iming pengodengan dengan yang mempelopori atau mau mencari gerakan tersebut media langsung kan ada keseruannya lah. Ada keseruannya. Media sibuk dia nyari nelponin satu-satu. Kalau juri kan nggak ikut ya. Sensasi. Iya.
Aduh. Kalau udah ngomong gitu, Bapak kapan ini acaranya digelar? Lomba ngodeng. Daripada repot-repot, nuduh orang, fitnah orang itu kan dosa. Pak. Iya, iya. Jadi kita buka aja satu kelas misalnya murah, khusus odengan. Info tiket misalnya sampean lah. Oke. Tiket catat nanti. Biar sekali-sekali jadi panitia lah. Ya, G16 catat gitu. Jadi kan lebih enak lah. Ya. Jadi ngodeng itu janganlah saling tuding, saling gini, wah itu ngodeng sih apa. Padahal burungnya memang bener bagus. Bener kerja. Kadang bener kerja kayak gitu. Tapi kebanyakan saya lihat memang benar-benar kerja. Benar-benar kerja. Ya. Cuman karena ini karena opini juga kan. Ya opini coba. Opini si A bilang, oh itu ngodeng itu dikasih begini, tujuannya begitu, jurinya. Ya. Padahal pada faktanya memang burungnya kerja. Tapi sebenarnya itu karena udah kalah plus sakit hati apa aja dah dibuatin. Ya, ada mungkin. alasannya. Terutama media, Pak, kambing hitam. Ya. Kasih pertanyaan media yang sulit. Kasih. Ke dia, Pak, terutama. Kasih sekarang. Pertanyaan paling sulit, Pak. Kasih. Kalau misalkan jawabannya benar boleh ditanyakan. Kalau pertanyaannya salah, Bapak dipatahin orang lagi. Ada paduanya nggak? Aku takut salah jawab loh. Apa itu? Ada paduanya nggak? Oh, ada, Pak. Kasih tahu, Pak, untuk media sepi nih, Pak. Ini orang numpang FYP nih, Pak. Media numpang FYP ini nih. sebenarnya saya mau numpang FYP. Tanyain Pak dia, sepi nggak sebenarnya media itu? Seputar burung. Ini seputar burung, Pak, bukan seputar yang lain ini. Seputar liputan 6. Seputar burung, perkembangannya sekarang gimana, nggak sepi apa gimana? Ya kalau saya sih sepi dan ramenya itu kan inilah apa namanya itu relatif. Tapi kan kita kan nggak permasalahkan itu lah. Tapi itu kan kembali ke panitia terus yang punya gelaran. Itu kan mereka juga memilih media itu kan juga banyak pertimbangan. Ya. Baik dari segi dari semua segi lah saya nggak menyebutkan. Jadi ya kita juga tidak bisa berpikir bahwa mereka nggak tentang saya karena nggak suka sama saya, ya kan? Karena mereka juga punya pemikiran sendiri. Kenapa memilih media ini? Kenapa? Kembali lagi ke kita sebagai media, kita juga nggak harus semua event itu kita hadir. Ada pertimbangan juga kita. Jadi kita punya standar lah. Standarnya ini, Pak. Karena kita media bayaran. Kan standarnya kan media bayaran, ya kan? Ya gitu sih. Karena kan orang luar itu mengambil kesimpulan sendiri itu kan bahwa nggak kelihatan di gantangan, sepi nggak laku kamu itu karena kamu gini-gini gitu-gitu. Padahal kan nggak, kenyataannya kan enggak. Jadi ya karena nggak diundang ininya nggak masuk. Gimana kalau ini nggak ada, ini nggak sepakat, nggak pas, gitu, nggak datang. Kita sebagai media itu kan yang jelas kita punya standar sendiri, kita punya style sendiri. Jadi kalau misalkan suka sama style kita, suka dengan gaya-gayanya kita, pastilah diundang. Tapi bukan berarti mereka nggak senang sama kita. Dan juga tanpa diundang pun kita datang kalau misalkan kita pas lagi pas lagi ada waktu lah atau pas lagi apa gitu, itu aja sih sebenarnya. Main di luar kita di media kita kan juga main burung, Mas. Jadi kan masa sih kita media Jakarta juga gantang, kita kan sering ketemu lah. Meskipun saya banyak kalahnya, Masnya juga lebih banyak kan kalahnya. Udah pindah sana sini kalah ternyata ketemu lagi. Seringnya. Halo Pak, gitu. Gimana Pak? Udah keliling dunia Pak? Iya, gitu. Udah kalah. Kalau Pak ini Pak teman saya Pak ini. Kalau Pak juarain Pak. Ini teman saya tolong Pak juarain. Ini tadi udah keliling gantangan. Makanya saya kalau di dalam ruangan itu sudah merasa jenuh, sudah merasa lain, mungkin keluar saya. Iya, daripada saya ntar semua disalahin di dalam orang rumah itu. Ya kan? Keluar aja lah, ngerokok apa-apa kan hilang gitu. Jadi nggak nyalain orang. Iya, saya takutnya pas lagi nonton film nih, ya kan? Filmnya itu hampir sama lah dengan kejadian kita. Saya takutnya TV-nya saya rusakin. Wah ini film nggak benar nih. Bapak CEO nggak benar nih. Oke lah, kita kembali ke
topik yang lucu-lucuan. Topik siapa lah? Iya. Iya, saya rasa seperti itu sih. Atau gimana menurut pendapat jenengan? Kalau media itu kan tetap yang pertama dulu. Siapa sih yang mau gotong royong? Ada sih Pak, media pokok budal. Saya contohnya. Kadang tapi Kadang tapi yang nggak sering. Semua kan butuh Ya, ada transport lah atau apa. akomodasi lah. Iya, akomodasi lah. Semua butuh itu. Tapi kalau misalkan saya rasa semua media ramai sepinya itu bukan patokan. Yang penting intinya mencari berita. Iya. Bisa mencari berita dan bisa memberi asupan ke pemain, Edukasi. ya, entah itu berbentuk edukasi, Iya. pro dan edukasi itu kan kadang-kadang kebanyakan prinsip edukasi itu dalam tanda kutip pasti positif. Iya. Iya. Namanya edukasi langsung mindsetnya positif gitu. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu. Media itu kan posisinya di tengah dia. Mau entah kontra, entah pro, dia tetap jalan. Ya, Netral. seperti itu sih sebenarnya. Ya, Tetap posting netral. terus Pak. Ya, tetap posting terus, posting Pun terus, dihujat Pak. posting terus. Sebenarnya kontroversi mengenai provokator kayak gitu-gitu perlu nggak Pak? Maksudnya di hobi ini sifatnya kayak ajakan, tapi memang bikin beritanya itu pro kontra dulu. Ya. Penting nggak itu narasi-narasi seperti itu? Kalau saya rasa penting sih. Karena di dunia, jangankan di dunia burung ya, Iya. lingkup dari segi peminat dari seluruh rakyat di dunia kan cukup sedikit. Bahkan yang peminatnya besar pun seperti MotoGP, sepak bola, perlu drama agar animo pemain ataupun masyarakat itu berfokus ke sana. Iya. Siapa yang bisa mewadahi drama tersebut? Ya media. Kalau nggak ada media, gimana caranya mewadahi drama? Kan jadinya bisa antar pemain saling gotok-gotokan. Jadinya kelihatan kayak tempo dulu lah, anggaplah belum ada banyak media. Kita dengar isu aja. Kalau sudah ada dramanya di dalam perburungan itu kan menurut saya tambah asik dan Seru ya? animo pemainnya itu ada yang dibahas lah, ada gereja. Memacu. Ya, memacu. Tanpa tinju pun kan kadang-kadang gelaran tinju apa McGregor gitu semua. Kalau tanpa drama ya enggak. Ya, saya dukung Khabib. Kalau Bapak dukung McGregor, saya dukung Khabib. Saya senang Khabib. Saya senang. Ya, jangan ngomong McGregor, Pak. Masalahnya McGregor itu bukan masalah kesenangan. Cuman sisi negatifnya itu dia itu unik gitu. Dia pintar ataupun bisa memancing emosi seseorang. Iya. Bisa memancing seseorang. Kalau tidak ada McGregor, tak mungkin ada Khabib. Saya masuk kategorinya enggak sih? Kalau ada McGregor, tak mungkin ada Ini Khabib. hanya saya percaya Karena itu diri. yang menjadi kontroversi itu kan si McGregor. Oke. Mulutnya besar atau segala macam Iya. lah ini. Nah, itulah jadinya Kompor, Pak. ya kompor. Kalau Nah, di itu kan perburungan hal menarik. kompor. Hal Tapi menarik. Tapi kan masih tetap di jalurnya lah. Ya, Nggak di anarkis, jalurnya. Ya, Iya. anarkis. nggak sifatnya merugikan. melulu kita kompor itu asumsinya selalu negatif. Padahal ngajak loh. Ya, Ngajak. Ujung-ujungnya itu dah bikin program. Solusi lah. Solusi. Program, Sama. solusi kayak gitu. Karena Misalnya di situ nemu-nemu ide Ya. baru ya. ada ide baru jadinya muncul. kayak kelas odengan. Kalau kelas odengan lagi. Kalau kompornya di dalam lapangan atau di kicau mania pada saat lomba itu kan banyak. Banyak. Itu ada nilai positifnya Iya. juga. Walaupun banyak yang bilang ya sebagai pemain-pemain ada 300 orang itu kesini merusuh. Kok merusuh dibilang kan itu istilahnya. Dia kan meramaikan, membawa warna berbeda. Ramai lah jadinya. Ngerusuh kalau tidak sepakat dengan diri. Ya, itu udah ngerusuh udah bilang. Ini Pak sering diparanin Pak. Oke. Ya, ini teman saya Pak, pokoknya diparanin terus dia. Terus ini Pak, apa ya tadi itu kan saya sampai lupa gara-gara diparanin. Minum dulu Pak, minum dulu Ya, ya, biar nggak minum. belepotan Pak. Ya.
Itu misalnya kita ngemas suatu apa ya, kita bilang kan masalah nih, padahal kan nggak masalah Ya. jadi Justru bukan masalah. ya dampaknya kita lihat aja kayak lagu ya, misalnya lagu Gaspol Danga nih, cuma nih ya trending Pak nomor satu sekarang Pak. Trending. Iya. Sampai yang bukan hobi lo juga seneng Iya, sama Pak, ikut gini Bener. sama lagu. Ikut iya Pak. gas Gini-gini ya. Iya Pak. digas podang ya jadi trending kan. Iya, Trennya dia. Sebuah lagu itu Pak, positif gitu. Sampai ke luar lagi. Iya, luar negeri. Iya, luar negeri negeri banyak juga. yang Hebat. ikut. Sampai pemain sepak sekarang bola lagu juga Gara-gara topik selebrasinya kan, Gara-gara selebrasinya topik. juga gitu dia pemain Iya. sepak bola. bagus berarti dampaknya Pak ya, Ya. ke depan. Pak, ke depan nih Pak, programnya Victory nih Pak, kasih nih bocoran dikit Pak. Selain kelas ngodeng tadi udah kita sepakat, kita pasti gelar itu di anniversary-nya ya. Kalau Oh, iya, oke. anniversary-nya kita. Bulannya apa itu? Oh yang nggak tahu nanti sana itu. Berarti ini nanti Pak harus ini Pak yang undang kita bayaran harus mahal. Oke, siap. Pak nggak mahal ya WA-nya Bapak langsung kehapus semua. Oke. Auto delete. Auto delete, ya. Saya blokir Pak. Tenang, saya Siap, blokir. siap. Iya. Nanti pasti diundang. Ya, makasih Pak. Program Pak ke depan Pak mengenai Victory tadi Pak. Program sih ini BPJS Pak. Yang pasca bayar, prabayar, ada dua Pak pilihan Pak. Kalau Bapak tenaga kerja, bosnya yang nanggung. Oh gitu. Kalau Bapak Loh, tapi Iya, kan mandiri. potong gaji, Pak. lah ya tetap bosnya yang Bosnya yang ngatur. nanggung. Oh, iya, iya. Bosnya yang ngatur. Oh, iya. Dia belum terima udah kepotong. Iya. Iya kan. Sama aja duit kita, Pak. Ya, kalau yang mandiri Pak, Yang mandiri. Bapak kayak mandi sendiri, Bayar sendiri, ngurus sendiri. Programnya Victory ingin selalu memberi warna lah di kecamatan. Tidak apa namanya ya, selalu berurusan kontroversi atau apapun, tidak. Ingin memberi warna di dalam kecamatan di Bali ini dan berusaha ikut berjuang gimana caranya kecamatan ini tetap eksis, menjadi andil kecil lah, ikut andil kecil dalam perjuangan kecamatan ini biar eksis dengan penilaian yang baik, penilaian yang bermutu, tanpa harus tendensi ke salah satu oknum gitu sumpama. Biar semuanya kita sama ratakan, entah dia dari akar rumput, akar bakar, akar-akar yang lainnya, terserah. Yang penting dia datang bawa burung, kita menilai dengan baik, harus bertanggung jawab juga. Waktunya juara ya biarkan dia juara. Dan sampai kita menggeser orang yang tidak memberikan odengan, terus yang memberikan odengan kita jualan satu, itu semua. Kita berusaha lah. jadi positif kelas odengan kita bikin. Bali pertama kali di bumi. Iya loh. Baru saya dengar juga. Akhirnya Victory apa yang namanya, pelopor. di Victory program ke depan atau rencana ke depannya membuat gelaran-gelaran yang event yang bagus lah, event yang menarik lah untuk kecamatan. Hadiahnya yang wow, terus sponsornya berdatangan gitu, ngantre sampai itu sumpah. Itu kan baru angan-angan saja. Kita doakan Pak, kan menghayal bebas. Tapi kalau sejauh ini setelah dievaluasi gimana untuk Victory sendiri? Evaluasi kita tetap di penjurian pasti kita tingkatkan terus ya. Setiap personil seorang juri itu terus kita tingkatkan gimana caranya biar bisa bersaing dengan baik dengan IO-IO yang lainnya. Biar kita tidak stuck di situ aja. Harus ada inovasi-inovasi gimana caranya penjurian itu dilihat menarik lah. Kita kan entertain harus juga ke pemain. Rasa percaya itu kan yang pertama harus kita bangun, itu kan itu aja satu. Rasa percaya ke pemain, trust-nya itu harus kita bangun. Gimana cara membangun trust tersebut ya otomatis setiap individu juri itu harus
skillnya itu harus ditingkatkan terus, biar bisa mampu. Seumpama dia di tiket segini kemampuannya harus diasah terus. Biar bisa adaptasi. Ya, biar bisa adaptasi sampai di tiket-tiket yang bergengsi gitu seumpama. Ya wes lah. Kalau ngomong terus dari tadi nggak lapar, saya lapar. Mau pesen lagi? Ada makan. Pesen makanan. Sekarang kita pesen makanan, guys. Oke. Pesen aja. Pokoknya pesen. Pokoknya kita pesan. Ya kan? Pesen saya terakhir, Pak. Ini kan karena udah mau tutup nih, Pak ya, warungnya ya. Pesen saya ketuanya cepat dilantik, Pak. Udah itu aja. Yang lain masalah kelas apa tadi itu bisa dibicarakan. Ya, siap. Kita voting dulu. Kalau misalnya dibuka kelas odengan apa itu, inilah kita lihat nanti ke depan. Oke, terima kasih buat kita sebuah rencana, siapa tahu terjadi atau tidaknya kan kita diskusikan lah. Iya pasti Pak. Tapi kalau makannya nggak bisa kita diskusi. Iya. Makan dulu. Oke, guys. Kita mau makan dulu ya. Makasih ya, udah nonton ya. Terima kasih. Nasi goreng nih Pak, dibungkus. Siap. Oke. Makasih ya Pak ya. Ayam pedas ya, ayam pedas. Ayam pedas. Mas, apa? Nasi goreng. Oke. Ya, makasih Pak.